Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azhari Adventure. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini masih mengangkat tentang Mas Heri Pras ya, yang dimana beliau ini ditantang untuk melaksanakan mubahalah tentang pernyataan Mas Heri Pras bahwa antara Hamas dan Israel itu adalah perang-perangan, yang dimana penantang mubahalah ini di akun Facebooknya bernama Ihsanul Faruqi, dan beliau ini mendm di Instagram Mas Heri Pras untuk melaksanakan mubahalah. Dan alhamdulillah berikut adalah jawaban dari Mas Heri Pras. Kami ambilkan dari kanal YouTube Heri Pras. Mari kita simak penjelasan beliau tentang ajakan mubahalah ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Mas ini adalah biang kerok terjadinya agresi militer Sihel di Gaza sana. Jadi mana Gaza sebelumnya seperti ini. Lalu setelah agresi militer Sihel akibat serangan-serangan kecil si Mas ini di pinggiran-pinggiran Sihel, akibatnya seperti ini. Itu adalah bukti betapa si Mas ini tidak mendapatkan ridho, tidak mendapatkan restu dari ulil amri yang sah. Tidak mendapatkan ridho dari rakyat Gaza, sampai-sampai banyak rakyat Gaza yang juga mengecam si Mas ini. Dan sekarang ada banyak orang dengan pernyataan saya, mereka mengajak mubahalah dan lain sebagainya dengan narasi-narasi angkara murka, sampai-sampai mukanya seperti ini. Dengan pasang muka seperti itu, orang ini juga memberikan tantangan kepada saya untuk mubahalah. Padahal saya hanya memaparkan data dan fakta bahwa si Mas ini berjalan di jalannya sendiri. Presiden Palestina menyatakan si Mas ini bukan berjalan atas perintah Palestina, bukan berjalan di atas perintah pemimpin Palestina yang sah, dan bahkan tidak mewakili Gaza sedikitpun. Dan ini selaras dengan pernyataan ulama-ulama terdahulu, yaitu seperti Syekh Albani dan Syekh Mukbil, yang dimana beliau memberikan pernyataan si Mas ini bukan berjalan di atas Islam. ما تكون نصرا للإسلام لأنها من كل حق فيها الشيعي وفيها الإخواني الحزبي. Ya, bukan, tapi berjalan dengan caranya sendiri. Dan ketika kita menyaksikan teman-teman bahwa si Mas ini sesuai dengan pernyataan pemimpin Palestina yang sah, yaitu Presiden Mahmud Abbas, dan juga dikuatkan dengan beberapa pendapat ulama bahwa si Mas berjalan di atas perintah Iran Majusi Rafidhah. Ya, biar kalian tahu. Kemarin ketika kematian Ismail Haniyeh menjadi alasan kuat sekali, yaitu bagaimana si Mas ini bergerak atas perintah Rafidhah Iran. Yang dimana seperti ini pernyataannya, kalian bisa baca sendiri. Ketika kematian Ismail Haniyeh, petinggi Iran ini mengutus Hamas untuk melanjutkan agresinya, perangnya. Sehingga apa? Dari tahun 2023, tepatnya 7 Oktober 2023, sampai detik ini korban jiwa mencapai 51.000 lebih yang mati gara-gara agresi Sihel ke Gaza sana. Ya, yang memancing siapa? Ya tentu si Mas. Dan ini bagi kalian sebagai penentang Heri Pras yang kemarin mengatakan Heri Pras murjiah, Yahudi pesek, anti Wahabi, dan pasti kalian itu benci Wahabi dan tidak mau angkat suara tentang Syiah. Pasti menutupi bobroknya Syiah. Yang pertama, kalian seharusnya satu suara dengan si Mas, yang dimana si Mas ini memberikan pernyataan bahwa Iran itu adalah negara Islam. Dan dengan pernyataan ini, saya memiliki beberapa pertanyaan bagi seluruh kalian yang menentang Heri Pras untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, baik di kolom komentar ataupun melalui video. Yang pertama, si Mas, baik petingginya, baik siapa itu kemarin tuh yang pakai topeng-topeng terus, menyatakan di konferensi pers bahwa Iran itu adalah negara Islam. من أفراد وجماعات ودول وعلى رأسهم جمهورية إيران الإسلامية. Menyatakan Islam. Terus yang kedua, para petinggi si Mas juga menyatakan petinggi-petinggi atau pemimpin Syiah Rafidhah dirahmati Allah. Al-Imam Al-Khomeini alaihi rahmatullah
يقول الإمام الخميني عليه رحمة الله ترحمون على الخميني الذي قتل علماء أهل السنة سباب الصحابة لعانهم. Dan juga tidak berhenti sampai di situ. Ketika Hasan Nasrullah mati, petinggi-petinggi Simas memberikan pernyataan, kita harus mendatangi kematiannya, menziarahi dan memuji-mujinya dengan sebutan syahid. Artinya teman-teman, para pelaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, sahabat Muhajirin dan Ansor, mereka ini adalah qorib, sahabat, kekasih bagi Simas. Pertanyaan bagi kalian, bukankah di dalam fatwa MUI sudah dinyatakan jelas Syiah Imamiyah 12 imam dinyatakan sesat dan menyesatkan dan bukan bagian dari Islam? Karena apa? Menyelisihi bukan cuma dari segi furu', tapi sangat jauh berbeda dari segi usul. Dan ini pertanyaan kepada kalian. Kenapa Simas ini menyatakan Iran sebagai negara Islam, sebagai orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang Hizbus Syaiton yang mati dinyatakan syahid? Kalau kalian merasa memang Simas itu adalah pejuang Islam, pejuang kemerdekaan Palestina, kenapa dia memberikan penentangan-penentangan terhadap Islam, bahkan penentangan terhadap presiden yang sah di sana? Apa? Bagaimana? Jadi jawab itu. Yang pertama, kenapa Simas ini memberikan pernyataan bahwa Iran adalah negara Islam dan pejuang Islam? Intinya seperti ular, ya, seperti ular. Apabila kepalanya menuju ke sarang itu, maka badannya juga ikut. Orang-orang ini, petinggi-petinggi H ini, bukan cuma sekedar sholat di belakang Syiah, di belakang Rafidah, tetapi mereka ketika mati juga disolati oleh Rafidah. Apa, bagaimana alasannya itu? Kalau memang mereka tidak ada hubungan, ketumpang tindihan akidah di situ, penyimpangan akidah di sana, dan bukti terkuat di sana bahwa mereka adalah boneka. Ya, disuruh begini oleh Iran mau, disuruh begitu mau, sehingga apa? Yang hancur Gaza. Dan visi misi Syiah yang sebenarnya adalah bukan memerdekakan negara Islam, bukan memerdekakan penduduk Sunni atau mendirikan negara merdeka bagi umat Sunni. No, tapi visi misi mereka adalah menghancurkan negara Sunni. Ya, perlu dicatat baik-baik ini. Barang siapa yang berlumuran dengan darah Wahabi di tangannya, kata Syiah Rafidah, maka pintu surga terketuk baginya. Naam, ana minna aqul lak wa mas'ul 'an kalami. كل من يقتل وهابي نجس أو بعثي يده متورطة في الدماء فإن أبواب الجنة ستدق له وتفتح إلى ذلك القاتل الذي إذا استشهد. Dan bukan cuma satu fatwa ini, banyak fatwa-fatwa ulama-ulama Syiah yang juga lebih parah daripada hal ini. Al-Muslim, al-Mu'min, المتقي الورع الشجاع الجريء الباسل أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤ رضوان الله تعالى عليه. هذا هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر. أما الصحابة فكفار، أما الأنصار فكفار، أما المهاجرون فكفار، أما الذين كانوا أصحاب بيعة العقبة فكفار. أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤ هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر. لكن الأفضل أن نكفر الشيعة. لا نكفر الشيعة. Sehingga apa? Itu adalah landasan kuat bagi Syiah Rafidah untuk menghancurkan negara Islam. Karena Syiah is not Islam. Dicamkan itu baik-baik. Ya, tinggal dijawab pertanyaan saya barusan. Apa alasan Simas ini menyatakan Iran sebagai negara Islam? Terus yang kedua, kenapa petinggi-petinggi H menyebut petinggi-petinggi Syiah Rafidah itu sebagai orang yang dirahmati Allah? Terus yang ketiga, kenapa mereka ini, para pejuang-pejuang Palestina ini, katanya pejuang? Kan Simas sama Hizbus Syaiton oleh kalian dianggap pejuang. Simas dan si Hizbus Syaiton, mereka sama-sama berperang katanya dengan si Hel. Dan sekarang saya tanya kepada kalian, kalau mereka memang berjuang demi kemerdekaan negara Sunni atau negara Palestina atau Gaza, kenapa mereka ini menyampingkan akidah dan menyatakan Hasan Nasrul Syaiton itu sebagai seorang syuhada? Kalau mereka memang syuhada, apakah kelak Simas dengan Hizbus Syaiton atau dengan Khomeini, petinggi-petinggi Syiah atau seluruhlah orang yang mereka anggap negara Islam itu kelak akan berkumpul di akhirat? Dan di mana letak berkumpulnya? Silakan jawab. Terus yang berikutnya, kalau Simas dan Hizbus Syaiton ini tidak berpura-pura perang dengan Israel, kenapa si Hel memberikan kucuran dana kepada Simas? Dan ini diungkap langsung oleh Pangeran Turki Al-Faisal. Dan pasti dia punya data, dan pasti dia punya fakta. The irony here, of course, is that Israel has been supporting Hamas. Our neighboring state, Qatar, has been sending money to Gaza, and it was Israeli banks that was allowing that money to get to Hamas, without anybody accounting for that, where that money is going
and who is going to receive it, etc., etc. So if you all are looking for someone to blame for what happened in Gaza, I think we can equally say that Israel is to blame for that. And particularly Mr. Netanyahu, in his arrogance and in his blindness to the reality, he thought that he was outsmarting everybody. Karena sejalan dengan pernyataan Presiden Palestina yang sah bahwa SIMAS ini adalah dalih terkuat Israel untuk menghancurkan, membumi hanguskan Gaza. كل يوم في مئات القتلى. ليش الناس نسلم الرهينة الأمريكية؟ طب يا أولاد الكلب سلموا اللي عندكم خلصونا من الشغلة. سدوا ذرائعهم. سدوا ذرائعهم خلصونا. لا لا بعدين احنا ما شو اخذنا احنا وهم هيك بقولوا احنا واهل غزة. Kenapa? Ya, perlu dijawab itu. Terus yang berikutnya, kalian selalu membela orang-orang yang kalian anggap sebagai mujahidin, orang yang kalian anggap sebagai pejuang kemerdekaan. Sejatinya kalian pasti tahu bahwa kelompok Syiah tidak akan pernah memerdekakan dan tidak akan mau mereka memerdekakan Palestina. Tidak ada di dalam sejarah bahwa orang-orang Rafidhah memerdekakan negara Sunni. Yang ada mereka menjajah, menyakiti, melukai, bahkan membunuh. Jutaan sudah menjadi bukti saksi bisu kekejaman orang-orang Rafidhah kepada Sunni. Diingat itu baik-baik. Tidak akan pernah mereka ini memerdekakan Palestina. Gak akan pernah. Dan tidak akan pernah pula apabila di dalam suatu perkara ada campur tangan Rafidhah, negara tersebut akan mendapatkan kemerdekaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ustadz Zainal Abidin, rata-rata konflik yang terjadi di Indonesia, terkhusus di kalangan kaum muslimin, semua didalangi oleh Rafidhah. Dan tidak menutup kemungkinan, sebagaimana terjadi pada 7 Oktober 2023, penyebab agresi militer Sihel kepada Gaza akibat ulah SIMAS yang nyerang pinggir-pinggiran Sihel, lalu dia kembali ke Gaza untuk perang di situ. Coba dijawab. Hanya sekitar 10.000 kurang lebih pasukan SIMAS dan pasukan Hizbus Syaiton sekitar 17 sampai 30.000. Hanya dengan bermodal pasukan seperti ini mereka nentang perang kepada Sihel. Dan ujung-ujungnya apa? Gaza yang hancur. Dan mereka tidak mau perang berakhir, teman-teman. Tidak mau berdamai mereka. Wa nahnu Hizbullah, al-Hizb al-Islami al-Syi'i al-Imami al-Ithna Ashari. Lan natakhalla an Filistin, lan natakhalla an al-Quds, lan natakhalla an sha'b الشيعة. لا يذكر أنهم فتحوا بلادا استنقذوها من النصارى. وإنما إذا ضعف أهل السنة وفرطوا جاء هؤلاء وآذوهم والله المستعان. Ketika Harry Pras mengutip pernyataan-pernyataan petinggi-petinggi Arab, bahkan sekarang Harry Pras menyatakan berhujjah kepada pernyataan dari Mahmud Abbas, seorang presiden Palestina, yang dimana beliau memberikan pernyataan beberapa syarat. Yang pertama, SIMAS tidak boleh lagi mengangkat senjata. Serahkan senjata-senjatanya kepada otoritas Palestina yang sah. Terus yang kedua, jangan menjadi gerakan militer, tapi jadilah partai politik saja. Terus yang ketiga, bebaskan sandera-sandera Amerika ataupun Sihel. Untuk apa? Untuk berdiplomatik, untuk menjalankan negosiasi politik antar negara, mendirikan negara Palestina yang merdeka, bebas konflik. Presiden Palestina menginginkan perdamaian, sedangkan SIMAS menginginkan perang. Dan ketika perang berlangsung, kita saksikan negara mana dulu yang hancur. Negara mana dulu yang hancur? Kalian berharap bahwa dengan mengangkat senjata, SIMAS menghancurkan Sihel, tapi pada kenyataannya mereka kerja kelompok untuk menghancurkan Gaza. Buktinya ada, seperti yang dinyatakan oleh Pangeran Turki Al-Faisal. Kendarai ya, SIMAS ini dikendarai oleh kepentingan politik yang ujung-ujungnya membuat Gaza hancur. Ini kenyataan pahit yang perlu kalian telan. Kenyataan pahit ini bagi kalian. Saya ketika ditantang dialog oleh beberapa orang, saya itu pantang teman-teman. Ketika awal saya memberikan narasi, kenapa Hussein Gaza itu datang ke pemakamannya Hizbus Syaiton? Alasannya apa? Karena dia syuhada. Karena dia adalah pejuang Palestina untuk menghormatinya, memberikan penghormatan terakhir kepada seorang kafir Rafidhah. Saya datang ke tempat beliau untuk mengklarifikasi diskusi, rencananya on cam, tapi beliau tidak mau on cam. Dan setelah saya mengajukan beberapa pertanyaan, beliau hanya berkutat di pembahasan-pembahasan yang dia hanya mencari dalih pembenaran dan tidak menjawab pertanyaan saya. Terus yang berikutnya, setelah kejadian itu, para informan saya,
orang-orang yang ada di belakang saya meminta saya untuk tidak lagi mendatangi atau menerima mereka berdialog. Siapapun. Karena ujung-ujungnya tetap sama. Mereka tetap menginginkan perang, teman-teman. Menginginkan kehancuran atau penghancuran. Hancurkan Israel. Dan ini sama sekali tidak sejalan dengan keinginan petinggi atau pemerintahan yang sah di Palestina sana, bahwa mereka tidak lagi menginginkan perang, teman-teman. Tidak mau. Mereka menginginkan damai saja. Karena apa? Keberadaan si Mas itu adalah sebab atau dalih bagi si Hel untuk menghancurkan Palestina. Jadi kalian lebih percaya mana? Ketika banyak ulama yang menyatakan bahkan nggak perlu berbicara masalah pejuang-pejuang, ya, pejuang ini, pejuang itu, pejuang ini, pejuang itu. Karena apa? Tidak akan ada ujungnya perang ini kalau kalian terus-terusan menginginkan perang. Sedangkan pemerintahan Palestina sendiri menginginkan damai. Dan begitu pun juga dengan petinggi-petinggi Saudi sudah mengetuk berbagai macam pintu negara untuk apa? Mendirikan negara Palestina yang damai, bebas konflik, ibu kotanya ada di Yerusalem, dan orang-orang bersenjata ini seperti si Mas melucuti senjatanya dan menyerahkan ke otoritas yang sah. Tidak perlu lagi perang-perangan, damai. Innana fil mamlakah narfudhu bishakl qati' al-masasa bihuquq al-sha'b al-filistini al-mashru'a sawa'an min khilal siyasat al-istitan أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم كما نشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. Karena apa? Yang menjadi korban siapa? Anak-anak sampai lansia, teman-teman. Sedangkan si Masnya di mana? Digorong-gorong, sembunyi di bawah tanah. Habis itu main parade-paradean. Saya tetap mensupport pemerintahan yang sah Palestina untuk bernegosiasi politik mendirikan negara Palestina yang bebas konflik. Sesuai dengan arahan dan perjuangan negara Arab atau negara Saudi bahwa kemerdekaan bisa dicapai dengan melalui diplomasi atau persetujuan antar negara. Dicamkan dan diingat itu baik-baik. Jangan seperti orang-orang dungu pada umumnya. Kirimkan senjata, kirimkan militer ke Gaza sana untuk berperang. Lanjut perang, lanjut perang. Karena korban masih kurang, teman-teman. Kurang masih. Kurang banyak korban yang berjatuhan itu. Lanjutkan perang, terus perang dah. Sampai salah satu di antaranya habis. Ya, itu yang kalian harapkan. Sampai salah satunya habis, mau sampai kapan? Butuh berapa korban lagi? Mubahalah, mubahalah. Sotoloyo. Terus bikin narasi pula. Orang ini memberikan narasi kalau saya katanya takut dipersekusi. Perjanjiannya hari Jumat. Perjanjiannya hari Jumat untuk bertemu dengan saya. Tapi salah satu di antara mereka menginginkan hari Kamis. Satunya hari Jumat. Oh enak. Nggak habis-habis saya ngeladenin orang-orang seperti ini. Hari Kamis ketemu ini. Hari Jumat ketemu itu. Sabtu ketemu itu. Tanggal 3 bertemu ini. Gitu saja terus. Sedangkan di video-video saya, semuanya saya paparkan fakta. Bahkan bukan cuma saya yang tidak ridho di Gaza itu ada si Mas. Presiden resmi Palestina pun tidak ridho di negara Palestina ada si Mas itu. Apakah kalian ingin mengecam presiden yang sah juga? Hah? Dengan beralasan perang jangan berakhir? Apakah begitu cara kalian untuk memerdekakan? Sebelum ada salah satu di antara dua negara ini perang nih, Palestina dan Israel, tidak boleh stop perang sampai salah satunya habis. Apakah itu yang kalian mau? Jawab dengan hati nurani. Bagi kalian yang menyatakan saya munafik, murji'ah dan lain sebagainya,